Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda semuanya? Apa kabar anak-anakku semuanya yang saya sayangi? Alhamdulillah kita berjumpa lagi ya hari ini ya. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat ya. Oh iya, eh, adakah hari ini yang vaksin? Oke, ya. Untuk menjaga kesehatan ya semuanya insya Allah baik-baik saja. Silakan anak-anak yang kondisinya baik, sehat, tidak sedang sakit, boleh vaksin hari ini atau besok setelah sekitar jam 10 sama setengah 10, jam 10 ditunggu di PKD. Oke, semoga semuanya sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar tentang beduk ya, masih dengan alat komunikasi tradisional yaitu beduk. Wah, pasti anak-anak tahu ya beduk itu seperti apa, terus bisa lihat di mana gitu kan. Pasti pernah lihat semuanya. Mungkin pernah juga memukulnya ya. Oke. Nah, eh, kita lanjutkan ya. Sebelumnya kita membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bu Guru share ya materinya. Sebentar, ditunggu. Nah, hari ini kita materinya adalah tentang beduk, alat komunikasi tradisional beduk. Iya. Nah, yang pertama nanti anak-anak belajar tentang macam-macam beduk, ya, macam-macam beduk yang ada di sekitar kita, ya. Beduk di sini yang dimaksud adalah beduk untuk yang digunakan sebagai alat komunikasi. Kemarin sudah Bu Guru singgung ya bahwa beduk biasanya dipakai di masjid-masjid untuk memberikan tanda, ya, tanda bahwa waktu sholat sudah masuk atau manjing ya kalau bahasa Jawanya manjing. Nah, kemudian di zaman dahulu itu digunakan juga hampir sama ya. Di zaman dahulu itu untuk mengumpulkan orang di waktu belum masanya ada mic ya, ada toa dan sebagainya, itu memukul beduk sebagai tanda untuk mengumpulkan orang. Ada juga yang menggunakan beduk, ada juga yang lainnya, ada lonceng, ada kentongan dan sebagainya, banyak sekali. Di antaranya pakai beduk ya. Nah, kemudian nanti anak-anak kemarin sudah dibagikan ya gambar beduk ya. Nah, itu nanti diwarnai, kemudian ada tulisan di bawah gambar yang ditiru ya atau ditulis ulang di bawah gambar beduk masjid. Oke. Selanjutnya nanti kita akan mempraktekkan membuat beduk dari barang bekas dan sekaligus pemukulnya. Nah, nanti selanjutnya kita mempraktekkan memukul beduk ya bisa dengan yang kita buat atau dengan alat yang lain di rumah yang bisa digunakan sebagai beduk. Oke. Nah, ini contohnya, beduknya besar ya, sama dengan yang di masjid sebelah ya, di masjid sebelah TK kita Nurul Iman ya, masjid yang kita banggakan yang megah sekali. Ya, Bu Guru kemarin tidak sempat memfotonya, jadi kita ambil foto yang lain. Nah, ini juga, wah ini beduk sudah modern ya, ini dibuat untuk festival beduk. Ini biasanya dilaksanakan menjelang Lebaran atau di waktu-waktu tertentu peringatan Hari Islam, Hari keagamaan ya. Nah, ini kalau Ramadan atau mungkin menjelang Idul Fitri ya, malam Lebaran, wah anak-anak pasti suka sekali nih main beduk seperti ini. Kadang sore-sore juga ya Ramadan menjelang berbuka ba'da asar itu juga ada yang memperbolehkan untuk anak-anak bermain beduk sebagai tanda untuk mengumpulkan orang nanti untuk buka bersama seperti itu. Ini seperti ini ya. Kemudian, nah ini macam-macam beduknya, ada yang kecil ya. Nah, ini bisa digunakan untuk hadroh dan untuk beduk hadroh ya.
untuk yang tidak terlalu besar ya. Dan banyak lagi bisa digunakan juga untuk memanggil orang sholat ya, digunakan di langgar di musola-musola kecil. Selanjutnya, nah ini semuanya itu tadi yang kita lihat itu namanya hanya kita bisa memberi nama beduk ya. Beduk beduk itu rata-rata dibuat dari kulit sapi. Untuk beduk yang dipukul ya, bagian yang dipukul itu ada digunakan memakai dibuatnya dengan kulit sapi yang sudah disamak, sudah dijemur, sudah dibersihkan ya, kemudian sudah kering, benar-benar sudah kering, sudah dicuci dan sebagainya, sudah hilang najis dan semuanya, insya Allah sudah diawetkan ya, sudah disamak istilahnya, kemudian dipasangkan di bisa menggunakan kayu ya, kayu yang utuh yang di tengahnya dilubang ya, karena harus ada lubangnya di tengahnya. Kemudian bisa juga dengan drum ya, bekas drum bekas yang besar itu, atau drum yang seng, atau drum yang plastik yang besar, itu juga bisa banyak digunakan. Itu banyak sekali ya ragamnya. Kemudian, nah ini contoh memukul beduknya saat waktu sholat masuk ya. Nah, kita pasti sering mendengar ini. Semakin besar beduk yang dipukul, semakin besar juga tenaga yang kita keluarkan. Kalau pemukulnya juga besar ya, gitu. Karena kalau kecil nanti tidak, pemukulnya menyesuaikan ya. Nah itu. Nah ini nanti kegiatan yang pertama, anak-anak mewarnai gambar ya. Kemarin sudah dibagikan gambarnya ya. Iya, kemarin sudah dibagikan gambarnya. Nanti bisa diwarnai yang bagus ya. Anak-anak belajar mengkombinasikan warna. Yang pertama, mengenal warna jelas ya, mengenal warna merah, kuning, hijau dan sebagainya. Kemudian mengkombinasikan warna ya sesuai dengan minat atau kesukaan ya. Dan yang ketiga yang jelas ini adalah kemampuan untuk mengenal ruang atau visual spasial. Mana bagian yang warnanya harusnya sama, mana bagian yang tidak diwarnai. Nah, ini seperti lubang-lubang seperti ini seharusnya tidak diwarnai. Atau kalau mau diwarnai, ini adalah warna background luar, ya. Jadi tidak sama dengan warna kayu penyangganya ini. Terus ini kecil juga, ini adalah kemampuan visual spasial atau mengenal ruang untuk anak-anak. Ini sudah mulai diperkenalkan di sini ya. Kemudian bagian-bagian garis pemisah ini juga seharusnya warnanya juga berbeda dengan warna yang ada di depan beduknya ini. Nah, ini kan bagian pengikat ya, yang buat mengikat beduk biasanya dari aluminium, kemudian ada kadang karet juga ya, karet tapi yang besar itu kayak ban ya, bekas ban itu banyak sekali. Kemudian plat, nah ada yang kuningan juga. Nah, ini bisa digunakan di sini. Ini the baut-bautnya. Oke. Kalau ini biasanya kayu, tapi sekarang juga banyak yang menggunakan aluminium atau baja ringan. Nah, ini pemukulnya rata-rata pakai kayu. Kemudian pentolnya ini biasanya ditambah dengan karet ya, karet agar beduknya ini tidak cepat rusak. Karena kalau kayu lebih keras, kalau karet agak lebih empuk seperti itu ya. Nah, nanti tulisan beduk masjid ini ditirukan di bawahnya. Oke. Selanjutnya kegiatan yang kedua membuat beduk dari barang bekas sekaligus pemukulnya. Nah, ini
alat dan bahan yang digunakan ya, ada koran bekas, botol air mineral 1 liter atau 1,5 liter boleh, cutter, gunting, lem, dan karet. Nah, untuk pembuatan ini kita boleh ya anak-anak nanti berkolaborasi atau meminta bantuan kepada orang tua atau kerabat yang lebih dewasa, lebih besar, untuk memotong bagian-bagian yang memakai alat tajam, benda-benda tajam ya, pakai cutter. Hati-hati sekali, harus berhati-hati, tidak boleh sembarangan. Oke, atau kalau mau memotong sendiri harus dalam pengawasan orang tua atau orang yang lebih dewasa di sekitar anak-anak ya. Tidak boleh bermain-main sendiri karena sangat berbahaya ya. Nah, ini sudah Bu Guru praktekkan kemarin, Bu Neva mempraktekkan ya alat dan bahannya yang perlu disiapkan, yaitu botol, kemudian cutter ya. Cutter ini Bu Guru punya cutter yang tajam sekali ya, ada gunting, ada karet, ada lem, ada kertas, koran. Nah, ini lemnya Bu Guru menggunakan lem kayu, anak-anak boleh menggunakan lem apa saja atau tidak usah dilem juga tidak apa-apa ya. Karena ini lem ini berfungsi untuk lebih mengeraskan kertas koran ini agar tidak mudah sobek, itu saja fungsinya ya. Nah, ini dipotong, hati-hati sekali, harus berhati-hati. Dipotong bagian bawah dan bagian atas. Kita ambil setengahnya saja cukup ya, setengah bagian dari apa namanya botol itu, tidak perlu semuanya ya kan, terlalu panjang. Oke, nah, dipotong sangat berhati-hati karena tajam. Nah, benda tajam kita tahu ya, kalau benda tajam gampang bisa melukai tangan kita, makanya harus berhati-hati, tidak boleh bercanda ya. Kalau sedang pegang gunting, pegang pisau, cutter itu juga bukan mainan ya, jadi tidak boleh untuk main-main ya. Itu kita hanya pakai setengahnya, kita pakai salah satu ujungnya ya. Kemudian bagian yang tadi kita potong kita gunakan untuk mengecap atau ngeblak ya. Nah, diblak, nanti kita buat lingkaran. Kita buat lingkaran, tapi nanti mengguntingnya agak jauh ya, karena ada bagian yang harus kita ikat dengan karet ya. Nah, itu. Kemudian kita buat beberapa lubang agar apa? Agar nanti kita buat beberapa lingkaran untuk cadangan ya. Karena bisa jadi nanti sobek dan sebagainya. Seperti itu ya. Menggunting juga harus berhati-hati. Kita perhatikan gerakan tangan saat menggunting ya. Membuka jari kita, jari jempol dengan jari telunjuk kita ya, kalau menggunting pakai 2 jari itu. Jadi kerjasama antara 2 jari, itu kemampuan motorik kasar, motorik halus, maaf, motorik halus kita. Nah, itu sudah dibuat. Bu Neva membuat beberapa gambar ya, itu. Oke. Nah, dirapikan bagian yang tadi kita potong itu, dirapikan agar lebih mudah memasangnya ya. Nah, setelah itu setelah dirapikan nanti disiapkan kertasnya yang tadi sudah dipotong ya, karetnya juga kita siapkan lebih dekat ya, agar nanti tidak mencari-cari karetnya di mana dan sebagainya ya, kita siapkan. Nah, setelah itu baru kita pasangkan kertas koran yang tadi sudah kita potong ya, kita pasangkan, kita ikat dengan menggunakan karet yang sudah disiapkan. Ini juga butuh kerjasama mungkin ya, kalau anak-anak mungkin perlu bantuan untuk memegangi dari orang tua atau saudara atau kerabat yang lainnya ya, agar lebih kuat. Nah, lebih kuat dan bisa kencang ya. Nah, ini syaratnya harus kencang ya. Kalau tidak kencang nanti mudah lepas. Bisa dibantu dengan lem sebetulnya ya.
di bagian sisi botol yang mau di itu sebelah sisi luar bisa ditambahkan lem untuk menahan agar tidak lepas. Boleh ditambahkan lem, boleh. Atau kalau bisa langsung pakai karet juga sudah kuat cukup ya. Itu. Kemudian selanjutnya, nah setelah diikat kita beri lem di permukaan ini, di permukaan bagian luar beduk ya, yang tadi dibuat dari kertas koran, itu kita beri lem untuk memperkuat permukaan kertas ini agar tidak mudah sobek ya, agar tidak mudah sobek. Nah, kita tunggu sampai kering ya, kita tunggu sampai kering. Karena kalau masih basah ya otomatis nanti akan melengket. Nah, kalau sudah kering nanti baru bisa kita pukul ya. Nah, kita aplikasikan, kita lem di bagian permukaannya ya. Nah, sampai rata. Kemudian kita tunggu lem ini mengering. Nah, kita tunggu sampai mengering. Oke. Lumayan lama untuk untuk menunggu lem ini kering, agak lama, kita butuh waktu. Nah, nanti untuk membuat pentol atau pemukulnya ya, maksud guru pemukulnya itu bisa menggunakan lidi yang diikat dengan beberapa buah karet ya. Oh ya, jika anak-anak punya ini balon, nah, balon yang sudah meletus ya, bekas, ini kertas ini bisa diganti dengan balon, sama dengan diikat dengan karet biar kenceng ya, itu sama. Nanti boleh, misalkan anak punya balon di rumah yang sudah meletus, nah itu kan bekasnya ada ya, nah itu bisa digunakan untuk mengganti kertas koran ini. Kalau kertas koran tidak ada, boleh dengan balon. Guru, aku punyanya balon, wah bagus banget ya, bagus sekali. Lebih kuat juga, nanti suaranya juga lebih empuk biasanya kalau memakai balon ya. Itu maaf ini nah begitu. Pak Guru lanjut sebentar. Untuk membuat selanjutnya ya, untuk membuat itu mudah ya, mudah sekali untuk membuat pentol pemukulnya sangat mudah. Nah, nanti bisa boleh juga dibantu oleh ayah atau bunda. Seperti itu ya. Sangat mudah sekali. Nanti guru bagikan lagi juga videonya di grup. Oke, terima kasih semuanya dan selamat belajar. Sehat selalu. Insya Allah kita akan berjumpa lagi dalam waktu dekat ya. Jaga kesehatan ya. Guru akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.